untuk senantiasa dalam keadaan baik-baik saja. Saya izin memulai doa, berdoa dipersilakan. Baik, diharapkan selesai. Oke, pada kesempatan baik ini saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah memberi kesempatan untuk kami menyampaikan apa yang kami kerjakan lebih kurang 18 tahun di Mepak Indonesia. Nama saya Hengki Eko Putra, saya seorang peneliti di perusahaan reasuransi ini, dan hari ini akan membicarakan satu hal yang mungkin teman-teman belum familiar, yaitu mengenai asuransi bencana alam di Indonesia. Saatnya tidak terlalu banyak, 15 menit itu waktu yang pendek, kita bisa berdiskusi agak panjang setelahnya. Pertama, webinar ini cakupannya cukup luas barangkali ya. Cuma saya spesifikkan kembali dan menyatakan bahwa asuransi itu adalah sebuah perlindungan dari kerugian finansial. Itu kalimat kunci yang pertamanya. Dan dalam konteks ini, industri asuransi itu adalah salah satu industri yang selalu mengalami kerugian akibat kejadian bencana alam. Itu berlaku secara global dimanapun di dunia ini. Di sini saya ambilkan angka terbarunya, teman-teman bisa melihat bahwa mayoritas bencana alam itu memang terkait dengan iklim. Ini terutama terjadi di Amerika segala macam dengan nilai kerugiannya itu fantastis. Pada masa-masa sebelum 1992, setiap kejadian bencana itu bisa membuat bangkrut sebuah perusahaan asuransi. Karena apa? Karena kegagalannya dalam membayar klaim yang datang. Latar belakang berikutnya lagi adalah karena ketidakbagusan mereka dalam memanage risiko bencana alam ini. Masih ingat banjir Thailand tahun 2011? Itu merusak seluruh chain value chain-nya industri otomotif global. Banjirnya sebulan di Thailand, ya kemudian terdampak itu satu dunia. Apa segala macam mengalami kerugian yang sangat besar. Nah, kita tahu bahwa Indonesia itu juga adalah negara yang penuh dengan risiko bencana alam. 2 hari yang lalu itu kita dikasih lihat satu gempa, kalau saya dalam konteks keilmuan kami itu bisa dibilang cuma 5,4, 5,6. Ada kata cuma di situ. Cuma per hari ini sudah hampir 300 jiwa yang meninggal. Kemudian mayoritas itu anak-anak. Hati kita jadi getir begitu. Sesuatu yang mestinya tidak begitu berdampak besar malah masih menyusahkan masyarakat kita. Nah, dalam konteks itulah perusahaan ini didirikan. Jadi kalau teman-teman ingin tahu, ada lebih kurang 68-70 perusahaan asuransi umum di Indonesia. Pada tahun 2004 mereka itu bersepakat untuk membuat sebuah perusahaan khusus untuk mengelola risiko bencana alam di Indonesia. Nah, itulah MyPark Indonesia itu. Ini semacam sebuah usaha udunan gitu. Ada 70 perusahaan, mereka sumbang modal, mereka jadi pemilik saham, dan mereka juga menjadi klien dari bisnis kami sehari-hari. Ini adalah usaha bersama skala industri. 1 Januari 2004 didirikan, dan kita ingat di akhir tahun 2004 apa? Tsunami terbesar setelah tsunami Tohoku mungkin di zaman-zaman modern ini. Begitu banyak korban segala macam. Jadi ini menjadi semacam kebanggaan tersendiri bagi industri asuransi umum bahwa mereka sudah menyiapkan sesuatu sebelum kerugian besar itu benar-benar terjadi. Dan alhamdulillah sampai hari ini, setelah begitu banyak kejadian bencana di Indonesia, MyPark Indonesia ini masih berdiri dengan baik. Tujuannya apa perusahaan ini didirikan? Sepenuhnya itu adalah untuk meningkatkan kapasitasnya
industri asuransi umum terkait bencana alam. Di sini saya agak senang karena mayoritas dari teman mungkin mahasiswa, hidup di dalam dunia akademisi dan bisa dengan mudah mungkin merunut dari misi MyPark itu. Pertama, kita kembangkan database-nya, kemudian kita bangun kompetensinya, kita aktif dalam riset dan pembelajaran, kita tingkatkan kewaspadaan masyarakat dan peran asuransinya, dan pada akhirnya baru bangun kapasitas di asuransi nasional. Yang nomor 5 mungkin sangat teknikal, tapi sampai dengan 4 ini bisa teman-teman pahami dengan mudah. Nah, saya sebagai peneliti itu sangat berperan di nomor 3. Mungkin agak janggal, saya basic-nya itu adalah ilmu kebumian. Saya belajar geofisik, meteorologi, dan kemudian bekerja di dunia asuransi. Itu satu jalur yang mungkin tidak banyak orang eh, bisa bayangkan begitu. Cuma saya merasa bersyukur kan ternyata keilmuan saya itu bisa sangat bermanfaat di satu asuransi yang tadinya masih sangat awam. Ini adalah yang kami lakukan hari-hari ini. Apabila teman-teman mendengar berita beberapa bulan lalu di media massa nasional kalau di bawah Jakarta itu ada satu sesar aktif yang namanya sesar Baribis, itu kami 100% berada di belakang penelitian itu. Kami memonitor keaktifan si sesar ini dengan menginstal beberapa alat yang namanya seismometer borehole untuk mengetahui letak si sesar itu dan mengetahui keaktifannya. Tujuannya apa? Agar kita bisa memitigasi publik dan kami juga bisa memitigasi perusahaan asuransi agar tidak ada kerugian yang tidak perlu. Kemarin itu masih terjadi perdebatan sampai hari ini di kalangan kami, apakah gempa Baribis kemarin itu datang dari sesar Cimandiri atau tidak? Dan pada plot datanya memang sesar itu bisa dikategorikan sebagai sesar yang belum ada namanya. Dan itu tersebar di seluruh Indonesia, teman-teman. Jadi setiap upaya untuk mendefinisikan sesar itu adalah sebuah tabungan untuk masa depan. Agar semakin sedikit rakyat kita yang menderita, agar kerugiannya itu semakin kurang, agar jumlah korban jiwa itu tidak sebanyak itu. Itulah yang salah satu yang dilakukan perusahaan ini. MyPark juga mengembangkan model banjir di kawasan kawasan industri Karawang Bekasi. Gempa Cianjur kemarin itu sejujurnya membuat saya pribadi itu agak deg-degan juga, karena banyak sejarah di dunia ini, itu sebuah bendungan itu bisa jebol karena gempa. Nah, di hulunya kawasan industri ini, yang teman-teman tahu lah Cikarang, Karawang itu ya, yang kalau mereka mau tuh bisa jadi provinsi sendiri tuh, saking besarnya pendapatan daerahnya. Itu dia berada di wilayah hilirnya dari 3 waduk tadi. Dan kalau 3 waduk itu jebol, datangnya air itu datang seperti tsunami. Yang kebayang tuh pabrik-pabrik di Cikarang tuh terendam air semua, kerugiannya seperti apa. Mungkin harus barang di Indonesia itu bisa terhenti beberapa bulan. Kemudian ini tahun 2020 beritanya cukup heboh, akan ada tsunami sekian puluh meter di selatan Jawa. Itu juga kami di belakang penelitian itu. Selain itu kami juga memodelkan perubahan iklim di kota-kota pesisir Indonesia, dan ada juga pemodelan abu letusan gunung api di seluruh gunung api di Jawa. Para peneliti kebumian itu kami gabungkan, kami hubungkan dengan apa yang dinamakan dengan MyPark Research Network. Jadi saya mohon maaf dulu mungkin pada kesempatan kali ini bahwa tidak akan banyak aspek mengenai asuransi yang mungkin teman-teman butuh secara umum yang akan saya sampaikan, tapi lebih kepada asuransi yang sangat-sangat spesifik mengenai bencana alam di Indonesia. Tujuan dari penelitian tadi itu adalah untuk membuat tarif dan zona asuransi itu yang bisa reliable, bisa dipercaya. Jadi kalau mungkin dulu orang menentukan asuransi gempa bumi itu asal-asalan, oh ini mungkin daerahnya tinggi atau tidak begitu. Sekarang semuanya sudah ada dasar fondasi ilmu pengetahuannya, dan angka yang disajikan kepada teman-teman itu sebagai angka tarifnya itu memang sudah punya satu piramida pengetahuan di belakangnya. Itu sebelum MyPark berdiri,
asuransi gempa bumi itu gratis apabila teman-teman membeli asuransi kebakaran. Padahal kan risikonya kita bisa tahu tuh. Mungkin kebakaran tidak seberapa dari risiko gempa bumi. Cuma kan tidak tahu apa-apa mengenai risikonya waktu itu, masih digratiskan. Nah, sejak MyPark berdiri itu tidak pernah diperkenankan lagi. Ini contohnya, tarifnya dibagi ke dalam 5 zona, dibagi ke dalam tipe rumah, dan juga penggunaannya ada yang untuk komersial dan industrial, ada yang untuk rumah tinggal segala macam. Jadi inilah ultimate dari apa yang saya kerjakan di MyPark Indonesia. Ada banyak bencana, ada wilayah yang seluas itu di seluruh Indonesia. Saya harus tahu setiap jengkalnya itu tingkat bahaya bencananya berapa. Itulah tugas saya dan teman-teman yang ada di MyPark Indonesia. Oke. Ini contoh pemberlakuannya di Asuransi Umum Indonesia. Ada di sini saya ingin meng-highlight sejak 2019 itu pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan mengasuransikan seluruh aset pemerintah, dimulai dari aset-asetnya Kementerian Keuangan. Blueprint-nya bagus, dalam 3-4 tahun sejak 2019, seluruh aset nasional itu sudah diasuransikan. Dan teman-teman bisa lihat yang bagian paling kanan itu, dia hampir mengcover seluruh bencana alam yang terjadi. Namun karena COVID menyerang tahun 2020, anggaran untuk yang ABMN ini namanya, itu terpaksa dialihkan dulu untuk emergensinya COVID. Dan akhirnya terjadi perlambatan dalam penutupan risiko di banyak aset-aset di kementerian dan yang lainnya. Cuma blueprint-nya sudah ada. Jadi saat ini yang bagus dalam mengasuransikan asetnya itu yang jelas tentu saja perusahaan. Itu bagian dari manajemen risikonya. Kemudian pemerintah juga sudah mulai dengan asuransi barang milik negara. Dan pasti muncul di kepala teman-teman ini. Apa yang belum diasuransikan dan belum diarahkan untuk diasuransikan, jawabannya itu adalah rumah tinggal. Saya bisa sampaikan datanya bahwa itu tidak lebih dari 5% jumlah rumah di Indonesia ini yang diasuransikan. Dampaknya apa itu kan nanti saya sajikan di bagian belakang. Saya senang bertemu dengan anak-anak muda, karena saya pertama masih merasa muda juga. Dan yang kedua, karena kalian itu adalah masa depan bangsa. Dan saya selalu percaya bahwa kalau anak mudanya ingin berpikiran besar, kita harus beri dia sesuatu yang besar untuk dipikirkan. Karena itu konsep Indonesia Tangguh Bencana, itu saya bayangkan sebagai salah satu hal besar yang harus dipikirkan anak mudanya. Definisi tangguh itu apa? Saya selalu pakai saja satu pidatonya Soekarno. Dia bilang kita ingin jadi suatu negeri, satu bangsa yang setiap hari itu digembleng oleh keadaan. Hampir hancur lebur, bangkit lagi, hampir hancur lebur, bangkit lagi, hancur lebur, bangkit lagi. Jadi yang saya bayangkan soal ketangguhan adalah kalau Cianjur hari Senin kemarin itu kena gempa, hari Sabtu kita sudah mulai membangun kembali rumah rakyatnya. Cepat lagi ekonominya pulih, cepat lagi mereka tuh tidak tidur di pengungsian. Mereka kembali bersekolah. Itu tuh namanya yang tangguh. Itu hal besar yang dipikirkan untuk saat ini. Nah, mungkin di pundak kalian lah juga akan jadi beban. Bagaimana cara kita mencapainya. Indonesia Tangguh Bencana kalau dalam format singkat, saya bagi dua. Pertama, tangguh kelembagaan, dan kedua itu tangguh pembiayaan. Tangguh kelembagaan ini apa yang dinamakan sebagai konsep pentahelix, di mana ada 5 pihak yang berperan begitu ya, dan saling mendukung. Pemerintah, universitas, itu kalian, ada komunitas, ada masyarakat, ada media, dan ada kami, pihak swastanya. Karena cuma dengan kolaborasi berlima inilah segala sesuatunya itu menjadi dapat dicapai dengan semaksimal mungkin. Di luar itu saya pikir akan mustahil. Yang kedua itu adalah tangguh pembiayaan. Jargon-jargon pemerintah terkait rehabilitasi dan rekonstruksi itu selalu mewah begitu ya, selalu grande. Dia bilang build back better,
kemudian bangun secepatnya. Pertanyaannya itu adalah uangnya dari mana? Nah, selama ini uang itu pertama dari realokasi anggaran, kemudian pinjaman luar negeri, ada penggunaan pool of fund, dan terakhir itu saya mengemphasize mengenai asuransi bencana. Nah, kita sedikit mundur dulu ya. Sebenarnya negara punya tanggung jawab apa sih setiap kejadian bencana? Kalau di undang-undang ya, ini tahun 24 tahun 2007, tanggung jawab itu 3. Dia wajib membiayai seluruh operasi tanggap darurat. Ini biasanya berlangsung seminggu 2 minggu setelah kejadian bencana. Pemulihan recovery ini bisa berbulan-bulan. Dan terakhir itu adalah rekonstruksi infrastruktur publik, dan dia juga wajib membantu si rakyatnya untuk membangun kembali rumahnya. Saya fokus saja yang untuk rumah rakyat ini. Contohnya dalam sejarah Indonesia yang saya ketahui itu adalah polanya beda-beda. Gempa Bantul 2006 itu setiap rumah dibantu 20 juta untuk dibangun kembali. Di Gempa Padang dan Tasikmalaya 2009 itu polanya agak beda, dipilah jadi 3, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, kemudian dikasih bantuan 1 juta, 5 juta, dan 15 juta. Di Lombok agak naik angkanya jadi 10 juta, 25 juta, dan 50 juta. Inilah pola yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini. Dan seringkali pola ini itu sifatnya sangat dinamis. Terkadang kalau pemerintah itu ada duit, dia bisa kasih banyak. Apabila duitnya sudah habis di Kementerian Keuangan segala macam, pengelolaannya, ya terpaksa tuh diturunkan si bantuan untuk si rakyat ini. Padahal rakyat kan masih sangat perlu dibantu. Oke. Tangguh pembiayaan itu menghadapi tantangan karena kita tahu bahwa duit negara itu terbatas. Ini beberapa kutipan kalimat dari para pejabat yang saya ambil. Dan ini bagus juga momennya 2018 itu. Ada annual meeting-nya World Bank sama IMF di Bali. Kemudian mereka fokus mengenai disaster risk financing dan insurance. Tiap tahun, kata Bu Sri Mulyani, Indonesia anggarkan 4 triliun untuk bencana. Tapi rata-rata kerugian ekonominya itu 22,8. Gap-nya itu sejauh itu. Kalau teman-teman berbicara dengan Kementerian Keuangan terutama mengenai asuransi bencana alam ataupun mengenai kerugian bencana alam, ini tuh slide template-nya tuh. Ini cuma visualisasi saja dari tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani. Yang warna orange itu adalah uang yang diperlukan tapi nggak ada. Yang kuning itu adalah yang selalu disediakan segala macam. Gimana cara mencari yang mengisi yang orange itu? Itulah sampai saat ini Indonesia itu masih berkutat untuk mencarikan solusi untuk menghijaukan yang berwarna. Saya kasih contoh real buat teman-teman di sini. Kita tahu Palu Donggala itu gempa, tsunami, dan likuifaksi di 2018. Lombok juga mengalami gempa bumi dalam sebulan beruntutan, gempa besar semua, juga di 2018. Total kerugian 2 bencana ini itu 34 triliun. Dana pemerintah yang tersedia itu adalah 18,4. Ada dari dalam negeri dan ada dari luar negeri. Ini saya yakin mungkin teman-teman beberapa orang sudah tahu ya. Kalau kita mendengar, oh Jepang bantu Indonesia penanganan Palu sekian dolar, sekian ribu dolar segala macam. Dulu di kepala saya itu adalah Jepang memberikan cash keras, uang cash kepada Indonesia, kemudian Indonesia bisa pakai untuk rehab rekon. Segimana program. Ternyata setelah ditilik-tilik, hibah luar negeri itu macam-macam bentuknya. Ada yang benar-benar dalam bentuk cash keras, itu yang jadi sangat membantu. Ada dia membantu dengan merealokasi proyek berjalan, ataupun hutang-hutang yang ada itu dikurangkan, sehingga dianggap membantu. Ada juga dia dengan memberikan pinjaman baru. Ada juga dia dengan memberikan proyek senilai tertentu.
Jadi ragam itu bisa macam-macam. Yang akhirnya apa? Akhirnya itu tidak semua bantuan luar negeri itu pada akhirnya bisa kita gunakan untuk langsung bangkit kembali. Dalam negeri coba ada 6T tadi. Nah, di sini saya tambahkan dari data Kompas 10 Januari 2019 itu. Industri asuransi itu membayar klaim lebih kurang 2,8 triliun untuk dua kejadian itu. Sehingga pada akhirnya gap pembiayaan itu adalah lebih kurang 13 triliun. Nah, ini nih yang harus dicarikan solusinya nih. Baru konteks dua kejadian bencana doang, Palu Donggala dan Lombok. Nah, pilihannya bisa beragam. Cuma di sini dalam konteksnya asuransi, saya akan mengkedepankan opsi semakin banyak aset masyarakat yang diasuransikan. Jadi kita tidak lagi pusing-pusing gitu. Setiap ada kejadian bencana apa segala macam, uangnya sudah ada untuk bangun kembali. Dan jangan dipikir bahwa harus masyarakatnya yang benar-benar membeli asuransi secara langsung. Itu boleh juga, cuma tidak seluruh masyarakat kita punya tingkat ekonomi yang mencukupi untuk beli asuransi. Karena itulah di situ perlu intervensi pemerintah. Ini juga beberapa kali mengajukan proposal kepada pemerintah daerah, ayo lindungi masyarakatmu, ayo asuransikan rumah tinggal masyarakatmu, terutama di wilayah-wilayah yang benar-benar berada zona merah, pesisir barat Sumatera, pesisir selatan Jawa, kemudian di triple junction-nya di Sulawesi, Maluku segala macam. Kita punyalah provinsi-provinsi merah begitu yang harus menjadi prioritas di mana uang negara itu dipakai untuk melindungi rakyatnya dalam konteks tingginya risiko bencana alam. Oke. Ini adalah realita nih hari ini. Saya cuplik saja, kalau teman-teman kalau lihat tuh tanggal beritanya 6 Januari 2022, 6 Januari 2022, 8 Januari 2022. Ini awal tahun ini. Pak Ma'ruf Amin itu minta proyek hunian tetap bencana Palu itu segera dirampungkan. Kejadiannya itu 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. 4 tahun mereka tinggal di hunian sementara. 4 tahun mereka tinggal di bedeng. Ini kalau saya bercanda-canda dengan teman-teman saya di kantor, Huntara itu adalah hunian yang toksik gitu. Dan kita semua kan tidak suka lingkungan toksik kan. Mereka tinggal dalam ruangan sempit, kemudian mereka tinggal berdempet-dempetan dengan keluarga yang lain apa segala macam bertahun-tahun. Nah, ini menjadi pertanyaan nih dari ini nih. Kita akan lihat Cianjur di Huntara berapa orang dan berapa lama mereka akan bertahan dalam kondisi tidak menyenangkan seperti itu. Nah, kalau kita ingin berbicara sebagai bangsa, satu bangsa semua, kita harus pikirin nih, gimana caranya ini nggak sampai bertahun-tahun kejadian seperti ini ada di Indonesia. Terakhir sebagai penutup, karena teman-teman mungkin datang dari FIB UI ya, jujur saja kalau saya diperbolehkan untuk memilih jurusan kuliah, artinya saya kembali muda, saya tuh akan milih ekonomi. Karena apa? Karena baru setelah ya saya bekerja di industri ini, saya menyadari bahwa hidup kita itu diatur oleh ekonom melalui kebijakan-kebijakan publik terutamanya. Teman-teman di sini tadi saya sudah memberi clue Indonesia tangguh bencana. Dan hari ini kebijakan untuk Indonesia tangguh bencana itu masih sangat-sangat kurang. Oleh karena itu kalian semua di masa depan harus bisa merumuskan kebijakan-kebijakan yang menjadikan para rakyat ini terlindungi dari bencana. Karena kita nggak bisa ngilangin gempa nih. Kita nggak bisa mindahin gunung api, pindahin ke Amerika sana, nggak bisa. Kita hidup dengan keniscayaan ini. Karena itulah harus di-manage dengan baik, dikelola dengan baik, berdasarkan sumbangsi pikiran dari teman-teman semua. Itu saya jadikan penutup. Kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Oke, terima kasih banyak Pak Hengki atas pemaparan materinya yang sangat membuka wawasan kita semua ya tadi. Tadi dibahas tentang asuransi bencana alam Indonesia, yang pastinya bakal berguna banget nih buat kita di kedepannya. Oke, sekarang kita lanjut aja ke sesi tanya jawab. Karena udah ada beberapa pertanyaan nih di kolom komentar. Buat teman-teman yang masih pengen nanya, boleh banget kalian langsung aja ketik pertanyaan kalian di kolom chat dengan format nama underscore pertanyaan. Karena di akhir acara bakal di-announce penanya terbaik yang bakal mendapatkan hadiah yang menarik banget. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama dari Kak Fajrul Falah, yaitu bagaimana mengubah mindset masyarakat bahwa klaim asuransi itu sulit dan berbelit-belit? Apa saja produk Maypark? Terima kasih. Mungkin boleh langsung dijawab, Pak, pertanyaannya. Oke, kemarin kami diskusi menarik mengenai mindset masyarakat ini ya dengan OJK. Angkanya cukup bagus. Jadi ada istilahnya itu literasi keuangan dan ada istilahnya itu penetrasi keuangan. Oke. Jadi setelah disurvei oleh salah satu asosiasi, dia survei ke banyak kota besar di Indonesia dan beberapa kota kecil. Berapa banyak masyarakat Indonesia itu yang mengetahui produk perbankan? Jawabannya adalah 83%. Oke. Berapa banyak yang tahu produk asuransi? Jawabannya 75%. Berapa banyak yang menggunakan produk perbankan? Jawabannya adalah 72%. Dan berapa banyak yang menggunakan produk asuransi? Jawabannya cuma 6%. Segitu dropnya tuh. Dari dia tahu kalau asuransi itu ada, kemudian dia menggunakan si produk asuransinya itu. Kalau ini dibedah itu bisa beragam tuh persoalannya. Termasuk stigma-stigma mengenai asuransi yang belakangan ini tuh kok kayaknya kita mendengar di berita tuh yang negatif semua ya. Jiwasraya, kemudian Bumi Putra, kemudian Asabri, dan bla bla blanya yang lain. Dan itu jauh lebih bahaya dibanding sekedar oh, kalau klaim itu berbelit-belit gitu. Ini sudah fraud loh. Ini sudah melarikan duit orang loh, melarikan dana pensiunnya para purnawirawan TNI loh gitu, yang mereka tabung puluhan tahun. Jadi memang kami itu pada akhirnya sedang dalam upaya untuk membersihkan seluruh hal-hal kotor dari dunia asuransi. Tidak sekedar yang tadi klaim berbelit-belit juga, oh Mas Fajrul, tapi banyak juga yang lainnya. MyPark itu dia tidak menjual produk karena dia adalah reasuransi. Kami tidak berklien langsung dengan para pembeli polis, kami berklien itu dengan perusahaan asuransi. Jadi reasuransi itu adalah asuransinya asuransi. Jadi second layer. Jadi kami tidak punya produk tertentu, cuma kami support seluruh perusahaan asuransi untuk menjual produknya. Kayak tadi asuransi gempa bumi, kemudian ada asuransi banjir, kemudian juga mengcover letusan gunung api, tsunami, dan longsor segala macam. Itu tersedia di seluruh perusahaan asuransi umum yang bisa teman-teman temui di dimanapun. Kira-kira begitu ya untuk Mas Fajrul. Semoga menjawab. Oke, berarti di luar sana tuh sebenarnya banyak ya Pak stigma-stigma yang berlebihan tentang asuransi yang tidak baik gitu ya Pak. Betul. Misalnya Oke. gini, Afifah hari ini ditelepon begitu ya. Oh ya, saya agen asuransi. Yang ada di kepalamu pertama kali apa? Segera tutup teleponnya itu kan. Oh iya Karena benar-benar. karena annoying gitu. Karena tidak disampaikan Benar-benar. dengan Jadi baik si profil yang industri yang begitu luas itu kadang-kadang tertutup dengan satu atau dua praktek yang tidak menyenangkan untuk publik gitu. Dan itu kayak oke berarti kena semua. berarti pengetahuan orang tentang asuransi juga harus lebih dalam lagi ya Pak biar nggak gampang kemakan stigma-stigma yang nggak baik. Betul. Kalau lebih banyak webinarnya. Oke, ya. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Kak Najmi Nilfaidah, yaitu bagaimana cara memilih produk asuransi pertama yang tepat untuk Gen Z. Oke. Oh, ini mungkin sangat luas ya. Dan sebenarnya kan risiko itu kan tidak mengenal generasi ya.
Kamu boomers, kamu generasi milenial, ataupun generasi Z, risiko itu tetap ada di situ. Cuma untungnya apa? Generasi Z itu kan yang paling melek sama teknologi. Jadi teman-teman, kalau ingin memilih produk asuransi, pertama kenali dulu dirimu dan risiko yang paling membahayakan. Kalau dalam konteks saya, kamu cari titik rumahmu nih, kemudian kita punya inaris namanya dari BNPB, kamu bisa langsung tahu tuh, rumahmu tuh berlawan longsor atau tidak, ada di rawan gempa bumi tinggi atau tidak, pernah punya riwayat banjir atau tidak. Kalau punya, kalau tinggi, segeralah beli asuransi bencana alam untuk rumah tinggal. Itu tidak terlalu mahal kok. Hitungannya itu per mil atau ya persen kecil atau segala macam. Tidak segitunya. Nah, saya pikir itu relevan untuk seluruh orang ya. Karena bagaimanapun pada akhirnya kita harus melindungi diri kita untuk sesuatu yang kontekstual. Kalau kamu pakai kendaraan umum setiap hari kan tidak perlu beli asuransi kendaraan bermotor. Ataupun kalau kamu merasa masih ya nggak bagus juga kalau masih sehat, kemudian asuransi kesehatannya yang bawah aja kan. Kadang-kadang ada juga orang berpikir begitu. Cuma pada akhirnya asuransi itu pilihan kontekstual terhadap keadaan kamu. Kira-kira begitu, Najmi. Oke, terima kasih ya Pak. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Kak Priscilla Hani Tika Dewi dari Universitas Semarang, yaitu jika sudah berinvestasi tiba-tiba ada bencana yang dibicarakan dan akhirnya perusahaan investasi tersebut tutup atau bangkrut. Pertanyaannya untuk kita-kita yang misalnya udah berinvestasi cukup lama, apakah kita tetap dapat penggantian atau misalnya ada penggantian dari mana dan berapa lama kita harus menunggu penggantian tersebut? Ini pertanyaan menarik nih. Saya izin share screen yang lain ya. Sudah terlihat belum? Sudah Pak. Sudah, Pak. Jadi ada kejadian di gempa Palu 2018 dia. Teman-teman tahu kan di situ ada likuifaksi kan. Likuifaksi itu adalah sebuah kondisi di mana tanahnya itu mengalami pemadatan tertentu kembali menuju titik stabilnya. Dari yang tadinya itu dia bentuknya pasir begitu ya. Bayangin aja deh pasir di dalam mangkok, kemudian kita goyang-goyangkan, kan goyang tuh pasirnya. Kemudian dia mencari keseimbangan sendiri kan. Kalau kita diemin, dia mengendap lagi. Bayangkan di atas pasir itu ada tanah, ada rumah. Dan itulah yang terjadi di Palu. Nah, rumah-rumah tadi itu tidak semuanya sudah dimiliki oleh masyarakat. Ada yang masih di KPR-kan. Kredit 10 tahun lagi, kredit 5 tahun lagi. Gimana logikanya kita membayar sebuah KPR untuk rumahnya yang udah nggak ada? Rumahnya udah di dalam tanah sana. Gimana cara kita untuk masih terikat kontrak bisnis kredit dengan kondisi seperti itu? Dispute tuh, ribut Palu waktu itu antara yang memberi kredit dengan yang tidak, apa segala macam. Mungkin ini akan relevan juga dengan konteks kamu tadi investasi. Dan ini nih baca 2 hari yang lalu juga postingan di Instagramnya OJK. OJK terbitkan aturan baru perlakuan khusus daerah terkena dampak bencana. Ingat tadi kejadiannya kapan? 2018. Perlu 4 tahun untuk pemerintah membuat satu kebijakan mengakomodir semua permasalahan yang muncul. Dan mungkin itu memang tenggat waktu kerjanya birokrasi ya 4 tahun. Saya pikir mungkin masih terhitung cepat gitu. Nah sekarang kita sudah punya aturan tersendiri yang membahas bagaimana aspek-aspek keuangan pada wilayah yang terdampak bencana, mulai dari kredit atau mungkin nanti di sini juga ada investasi segala macam. Dan ini fresh nih pertanyaannya dan jawabannya juga fresh, baru 2 hari yang lalu.
OJK menerbitkan aturan ini. Ini sebuah kemajuan yang saya pikir bentuk dari wujud kita yang terus belajar. Kita kurang, kita perbaiki, kita kurang, kita tambahin. Karena cuma dengan begitu ya kita bisa menyelesaikan seluruh masalah yang muncul. Gitu, Afifah. Oke, menarik banget ya pertanyaannya tadi. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir dari Kak Maria Masena, yaitu bagaimana jika ketika membeli asuransi dan di tengah jalan sebelum kontrak selesai kemudian rasa nggak bunyi sama asuransinya? Apakah bakal ada resikonya? Sorry. Gimana tadi pertanyaannya sama sih agak. Oke, maaf. Jadi pertanyaannya itu gimana ketika udah beli asuransi, terus di tengah jalan kontrak selesai tapi ngerasa nggak butuh asuransi itu, apakah akan ada resikonya yang harus kita tanggung? Oh, sepemahaman saya kan kontrak asuransi itu setahun ya. Oh, dan setahu saya tidak bisa diterminate. Jadi memang diselesaikan saja si durasi si kontraknya. Apabila teman-teman merasa tidak perlu ya tidak perlu renewal si kontrak asuransinya. Kalau penilaian risiko dimanapun balik lagi ke penilaian personal. Oke, jadi harus sampai selesai apa kontraknya, walaupun udah nggak butuh. Oke, Oh, karena keterbatasan waktu, Afifah, aku boleh jawab satu pertanyaan lagi nggak nih? boleh Pak, boleh Pak. Oke. Ini ada pertanyaan dari Fajrul nih, Fajrul Pala. Bagaimana MyPack berinovasi di zaman digital ini untuk menjangkau kaum milenial yang sudah sangat melek digital? Oke. Saya share sesuatu yang lain dulu. Ini saya sekalian pamer, nggak apa-apa lah ya. Ini kami siapkan untuk seluruh perusahaan asuransi sebenarnya. Cuma logikanya itu bisa teman-teman tangkap dengan mudah. Hari Rabu kemarin, MyPark itu melaunching apa yang namanya Sena. Itu sebuah platform one stop service yang disajikan untuk seluruh perusahaan asuransi dengan fungsi sebagai berikut. Saya jelaskannya. Sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Pak. Oke. Sudah Pak. Saya yakin kalian mestinya familiar. Nih, saya login sebagai admin aja. Kalau teman-teman sebagai perusahaan asuransi kemudian login, yang pertama kali dilihat itu adalah sebaran portofolio asuransi gempa bumi di Indonesia. Di sini tersaji dengan warna merah. Semakin merah artinya semakin tinggi. Dan dalam waktu cepat kita bisa tahu bahwa mayoritas bangunan yang berasuransi gempa bumi di Indonesia itu memang adanya di Jawa. Ini datanya sudah cukup granular. Teman-teman bisa zoom, suka-suka gitu ya, sampai tingkat tertinggi nanti. Titik-titik kuning ini itu adalah bangunan yang memiliki asuransi gempa bumi di Indonesia. Dan kalian bisa berselancar di seluruh Indonesia. Resolusi data seperti ini. Ini adalah portofolionya, ini adalah sebaran bangunannya. Bagian kedua, kami menyebutnya itu exposure at risk. Seberapa rentan si bangunan-bangunan tadi terhadap potensi bencana yang ada di Indonesia multi risiko. Ini nih yang kami sajikan sebagai produk penelitian dari MyPark Research Network. Ada gempa bumi, tsunami, banjir, volcanic eruption, liquefaction, bersama perubahan iklim. Perubahan iklim ini adalah isu global nih, yang akan berpengaruh kepada seluruh negara yang ada di bumi ini. Dalam waktu cepat kita bisa tahu nih, ini saya contohkannya deh, banjir Jakarta satu, tinggal klik. Kemudian di bagian kanan ini langsung ketahuan. Berapa banyak nih, 12.000 bangunan berada pada wilayah rawan banjir. Datanya bisa teman-teman klik lagi nih.
Saya nggak klik aja, karena kalau diklik nanti kelihatan nama orangnya, kemudian nama perusahaannya, apa segala macamnya. Begitu juga misalnya perubahan iklim. Kita mau tahu di Medan potensi tenggelamnya akibat kenaikan muka laut di 2050 kayak apa. Semua tersedia datanya di sini. Jakarta segala macam, Surabaya. Kalau kita klik itu nilai risikonya itu udah yang 497 cm. Artinya di wilayah ini kalau pemerintah atau masyarakat tidak melakukan apa-apa, tahun 2050 tinggi tinggi muka air laut di situ tuh 5 meter naiknya dari kondisi sekarang. Itu pemodelan yang kami lakukan. Terakhir, ini apa yang dinamakan real time catastrophe loss estimation. Menghitung cepat kerugian akibat bencana alam. Ini kemarin terjadian di Cianjur. Kalau ada kerugian, akan muncul tombol loss estimation-nya. Ini itu tersedia lebih kurang 45 menit sampai 3 jam dari waktu kejadian bencananya. Kita bisa langsung tahu tuh siapa aja yang kena. Ini nih potensi kerugiannya. Sekian miliar, kemudian wilayah terdampaknya mana. Kemudian kalau lihat detail di sini, ini wilayah, ini adalah seluruh bangunan yang kena. Mulai tadi yang saya langsung close saja. Bayangkan platform tadi adanya di smartphone. Dan itu disebar untuk publik. Karena informasi mengenai risiko bencana pada dasarnya itu adalah informasi publik. Setiap orang harus tahu risiko bencananya di tingkat rumah masing-masing. Gitu. Dan kami akan menuju ke arah sana. Demikian tadi menjawab pertanyaan terakhir. Aduh, ini seru banget sih diskusinya, pertanyaan banyak. Oh, Keren banget ya Pak, berarti tadi dari Sena tadi walaupun Indonesia luas banget, bisa jadi gampang terjangkaunya ya, kita jadi bisa tahu bisa risiko tahu bencana dong itu, Pak. alam dan pastinya bermanfaat banget. Iya benar. Oke, sayangnya karena keterbatasan waktu nih sesi Q&A harus berakhir di sini. Tapi sebelum lanjut, aku mau berterima kasih ke teman-teman semua yang udah ngasih pertanyaan lewat komentar dan juga yang pastinya makasih banyak ke Pak Hengki yang udah antusias menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua dan memberikan jawaban yang sangat informatif yang pastinya bermanfaat banget bagi kita semua. Oke, Itu selanjutnya kita bakal lanjut ke sesi games. saya tinggalkan kontak ya Afifah ya di kolom chat. Ada Oke, 2 email. iya Kalau terima ada kasih Pak. pertanyaan ataupun diskusi lebih lanjut, feel free to email aja. Terima kasih ya. Oke, iya makasih banyak ya Pak. Oke, sebelum kita masuk ke sesi game, saya bakal ngerangkum dulu sesi materi yang tadi udah disampaikan sama Pak Hengki. Jadi dari sesi webinar tadi, dapat disimpulkan kalau misalnya Indonesia tuh kan merupakan negara dengan tingkat intensitas bencana alam yang cukup tinggi. Nah, MyPark lahir sebagai salah satu bentuk pencegahan risiko dari kerugian finansial yang terjadi akibat bencana alam dengan melakukan penelitian di beberapa titik bencana. Asuransi bencana alam berfungsi dalam membantu operasi tanggap darurat, pemulihan dan rekonstruksi infrastruktur publik, dan juga bantuan pembangunan kembali rumah rakyat. Jadi, asuransi bencana alam ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia. Oke, sesi selanjutnya adalah sesi games. Nah, pastiin teman-teman jangan lupa buat ikut ya, karena di games ini kalian berkesempatan untuk memenangkan hadiah senilai Rp100.000 per orang, yang jadi peraih nilai tertinggi dalam kuis ini. Jadi untuk pertanyaannya nanti akan ditampilkan di layar, dan teman-teman bisa langsung jawab melalui kolom chat. Oke, kita langsung mulai aja. Oke, jadi pertanyaan pertama nih, tanggal berapakah MyPark didirikan? Teman-teman bisa langsung jawab nih di kolom komentar, ada banyak yang jawab. Oke, 5 detik lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah ditutup buat pertanyaan pertama. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Berikut merupakan misi MyPark Indonesia, kecuali
A. Mengembangkan database risiko bencana nasional dan regional, membangun kompetensi yang dibutuhkan dalam penerapan sound underwriting, atau C. Membangun kapasitas reasuransi nasional yang sehat, atau D. Secara pasif meningkatkan kewaspadaan dari risiko bencana. Oke, 5 detik lagi ya. Udah banyak nih yang jawab nih. Oke, untuk pertanyaan kedua ditutup ya. Kita lanjut pertanyaan terakhir. Pertanyaan ketiga, maaf. Tentunya kamu udah mendapatkan gambaran tentang asuransi. Ayo coba pilih fungsi utama dari asuransi. Bisa langsung dibaca ya opsinya. Ada A, B, C, atau D. Bisa langsung dijawab di kolom komentar. Oke, 5 detik lagi ya waktunya untuk menjawab pertanyaan ketiga. Oke, udah ditutup untuk menjawab pertanyaan ketiga. Kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Oke, selanjutnya itu pemerintah bertanggung jawab membiayai program-program pasca bencana yang meliputi kecuali, bisa langsung jawab ya, waktunya cuma ada 5 detik untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, waktunya udah habis untuk pertanyaan keempat. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Yang manakah pelaksanaan program bantuan yang salah? Oke, waktunya 5 detik dari sekarang ya. Oke, waktunya udah habis untuk pertanyaan terakhir. Udah banyak banget nih yang jawab. Oke, kita langsung announce aja kali ini pemenangnya. Oke, udah ada nih pemenangnya, ada 3, yaitu Kalivi, Karian, dan juga Kak Dimas. Untuk nama yang udah disebutin bisa langsung kontak person yang ada di kolom chat dengan menyertakan nama lengkap dan juga bukti kalau misalnya kalian menjawab jawaban yang benar. Oke. Udah selesai ya tadi sesi games ya, udah pada antusias banget nih jawabnya. Oke, kita lanjut aja ke sesi selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Jadi mungkin teman-teman udah bisa on cam dulu ya semuanya. Oke, masih ditunggu ya buat teman-teman yang belum on cam, boleh langsung on cam nih sekarang karena udah mau foto. Baik, untuk sesi dokumentasinya akan saya mulai sekarang ya. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Mungkin teman-teman yang masih mau on cam masih boleh nih, kita tunggu lagi. Oke.
Oke, kita follow lagi ya. 1, 2, 3. Oke, kita pindah ke slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, sudah bonusnya. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sesi foto udah selesai ya. Sekali lagi, saya mau ngucapin terima kasih banyak ke Pak Hengki yang telah berbagi informasi ke kita semua yang sangat bermanfaat. Nah, untuk sekarang kepada Pak Hengki kami persilakan untuk meninggalkan Zoom meeting ini. Terima kasih banyak. Sehat-sehat semua. Terima kasih, Pak. Izin. Oke, oh ya teman-teman, aku mau mengingetin sekali lagi untuk partisipan yang telah hadir, diharapkan untuk mengisi link absensi dan evaluasi yang sudah ada di layar. Teman-teman tinggal langsung scan QR yang sudah ditampilkan, karena absensi ini merupakan syarat untuk mendapatkan e-certificate yang kami sediakan secara gratis. Oke, ditunggu sampai jam 15.50 ya untuk teman-teman yang belum nge-scan QR-nya bisa langsung scan aja sekarang. Tahun 2003, pemerintah mendukung dibentuknya perusahaan asuransi spesialis risiko khusus yang menggantikan fungsi PRGBI. Pemerintah mewajibkan seluruh perusahaan asuransi umum dan reasuransi menjadi pemegang saham perusahaan tersebut minimal sebesar 0,5% dari total dana investasi masing-masing perusahaan. Perusahaan asuransi spesialis risiko khusus ini dibentuk dengan menggunakan izin PT Maskapai Asuransi Indonesia atau MAI, yang kemudian dikenal sebagai MyPark. Dalam membangun kepercayaan, manajemen MyPark mempunyai visi menjadi pemimpin yang diakui secara internasional di bidang reasuransi
regional, risiko bencana, secara aktif mendukung dan ikut berperan dalam kerjasama riset dan pembelajaran di bidang risiko bencana yang berkaitan dengan asuransi. Secara aktif meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bencana dan peranan asuransi dalam mengelolanya. Membangun kapasitas reasuransi nasional yang sehat untuk asuransi gempa bumi bagi industri asuransi Indonesia. MyPark meluncurkan peta zonasi gempa bumi untuk industri asuransi dengan melakukan penelitian kegempaan, menganalisis statistik bencana, dan mengombinasikannya dengan data bangunan yang berasal dari data pensesian resiko gempa bumi. Peta zonasi gempa bumi tersebut dijadikan dasar pembentukan struktur premi resiko gempa bumi nasional yang disahkan oleh OJK. Untuk pertama kalinya, Rapat Umum Pemegang Saham RUPS tahun 2015 dilaksanakan dengan mekanisme One Company One Vote sebagai wujud kebersamaan. Oke, selanjutnya akan ada announcement hadiah nih untuk penanya terbaik yang tadi udah bertanya kan udah banyak. Nah, untuk penanya terbaik akan mendapatkan hadiah sebesar 100.000 per orangnya. Jadi langsung aja ya kita announce ya pemenangnya. Jadi untuk penanya pertama, selamat kepada Kak Priscilia Hanitika Dewi dari Universitas Semarang. Nah, yang kedua adalah dari Kak Fajrul Falah. Nah, untuk penanya terbaik ini silakan untuk langsung mengkontak kontak person yang ada di kolom komentar. Oke teman-teman, sesi materi, Q&A, games, dan sesi foto kita udah selesai semua nih. Yang berarti kita udah ada di penghujung acara. Sebelum mengakhiri acara ini, kami ingin sekali lagi berterima kasih kepada pihak Dewan Asuransi Indonesia dan MyPark yang sudah berkolaborasi dengan BEM FEB UI. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Hengki yang sudah membagikan ilmunya mengenai asuransi bencana alam. Terakhir, terima kasih banyak ke teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti webinar pada siang hari ini. Serta selamat juga ya ke teman-teman semua yang sudah memenangkan dan mendapat hadiah dalam webinar kali ini. Semoga informasi dan materi yang diberikan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada webinar Biro Project lainnya. Kami tunggu ya. Terima kasih teman-teman. Iya, sama-sama. Tahun 2003, pemerintah mendukung dibentuknya perusahaan asuransi spesialis risiko khusus yang menggantikan fungsi PRGBI. Pemerintah mewajibkan seluruh perusahaan asuransi umum dan reasuransi menjadi pemegang saham perusahaan tersebut minimal sebesar 0,5% dari total dana investasi masing-masing perusahaan.